Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kembali bersama saya Pendeta Zulkarnain Siagian. Mari hari ini di Minggu Pentakosta kita akan mendengarkan kebenaran Sabda Tuhan. Terlebih dahulu saya akan mengajak untuk kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus. Oleh karena anugerah dan kasih setiamu, itulah yang menolong kami mendengarkan kebenaran Sabdamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini yaitu dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15. Demikian firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita yaitu Roh Penghibur dan Kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita memasuki di Minggu Pentakosta yang pertama. Kita mari kembali mengingat bahwa Pentakosta itu pertama-tama dalam perjanjian lama, yaitu suatu pesta atau hari raya orang Israel, di mana saat itu mereka memperingati 50 hari setelah Paskah, di mana itu menandakan yaitu masa panen umat Israel ketika itu sudah berhenti. Nah, saat ini kita memasuki di Minggu Pentakosta, di mana Minggu Pentakosta yang kita peringati yaitu 50 hari setelah kebangkitan Yesus dari kematiannya oleh karena menderita di kayu salib demi menyelamatkan orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam teks Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat 15 ini, di mana dalam teks ini Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Yesus di sini dengan tegas dia katakan bahwa para murid akan menghadapi situasi yang sukar. Artinya mereka tidak bisa lagi mengharapkan masa-masa yang tenang seperti ketika bersama Yesus. Lalu saat itu bagaimana harapan para murid yang memang mereka mengharapkan kerajaan yang lahiriah, di mana mereka berharap Sang Yesus, guru mereka itu bisa memimpin sebagai raja bersama dengan para murid. Tetapi kenyataannya, ya,
Sekarang atau saat itu mereka dikejutkan. Bagaimana mereka mendengar tentang hal yang sukar, tentang hal penderitaan yang akan mereka hadapi. Nah, ini situasi yang diberitakan oleh Yesus mengejutkan mereka dan membuat hati mereka menjadi berduka. Para murid tentu ketika itu menjadi galau oleh karena mereka akan kehilangan Yesus, sang guru yang diandalkan mereka, yang diharapkan mereka selama ini, yaitu yang selalu bersama-sama dengan mereka, melindungi mereka sebagai para murid Yesus. Tetapi Yesus selanjutnya menyejukkan hati mereka yang sudah galau itu, bahwa Yesus akan mengaruniakan, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang dijanjikan Yesus yang akan dikaruniakan kepada para murid, yaitu memiliki peran. Apa itu perannya, Bapak Ibu? Peran Roh Kudus, roh itu dalam bahasa Ibraninya yaitu ruah, angin, napas, kuasa ilahi. Sedangkan roh dalam bahasa Yunaninya yaitu pneuma, di mana artinya sang pemberi kehidupan yang tak terlihat. Sedangkan kata kudus itu artinya suci, tak bercacat. Sehingga Roh Kudus adalah rohnya Allah, milik Allah, yang memang keluar dari Allah atau dari dalam diri Allah. Nah, sedangkan kata penghibur dalam bahasa Yunani itu dipakai dengan kata parakletos. Nah, parakletos ini itu artinya adalah menghibur, memberikan hati yang tenang, hati yang sejuk. Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa Roh Kudus itu secara pribadi akan menolong, akan menghibur, akan menguatkan kepada para murid dalam tugasnya, yaitu bersaksi tentang Yesus. Walaupun para murid mereka menghadapi suatu kesulitan, pergumulan yang berat, situasi yang sangat sukar, tapi Roh Kudus dalam perannya itu, roh itu akan menguatkan. Roh itu akan menghibur para murid dalam menyaksikan atau bersaksi tentang Yesus Kristus. Di samping itu juga Roh Kudus dalam firman Tuhan dalam kitab Yohanes ini dikatakan adalah akan menginsapkan dunia ini dari dosa. Yaitu bagi mereka yang tidak percaya, Roh Kudus itulah yang membuat mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Selanjutnya dalam firman Tuhan ini, Roh Kudus dikatakan, roh itu akan menyaksikan suatu kebenaran. Yesus kan meninggalkan para murid. Nah, kebenaran yang sudah diajarkan oleh Yesus, yang sudah dikatakan oleh Yesus, maka roh itu atau Roh Kudus itu yang akan mengingatkan suatu kebenaran itu yang telah diajarkan oleh Yesus kepada para murid. Sehingga para murid menjadi mengingat atau diingatkan oleh karena Roh Kudus itu tentang kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Sehingga Roh Kudus itulah yang akan menyaksikan tentang Yesus Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Itulah yang akan memimpin manusia ke dalam suatu kebenaran. Sehingga manusia mengetahui suatu kebenaran itu adalah bukan karena dirinya sendiri, tetapi Roh Kudus itulah yang menolong, yang memampukan manusia itu
mengetahui suatu kebenaran dan yang memimpin ke dalam kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kata kebenaran itu dalam bahasa Yunani yaitu dikaisone. Nah, kata kebenaran ini memiliki arti yaitu perbuatan yang benar, atau suatu keadilan, atau suatu ketentuan Allah. Sehingga roh itulah yang akan memampukan kita menerima suatu kebenaran. Dan roh akan memimpin kita untuk memuliakan Yesus Kristus. Hingga dalam memuliakan Yesus Kristus adalah bukan dengan kepintaran kita atau bukan dengan kehebatan kita. Tetapi roh itulah yang memimpin kita sehingga mempermuliakan Yesus Kristus. Sampailah kepada suatu perenungan kepada kita semua pada hari ini. Bahwa dalam panggilan kita sebagai para murid, sebagai orang-orang percaya, sebagai warga gereja, sebagai murid-murid Yesus, mari dalam kita menyaksikan Kristus, tentu akan berbagai tantangan, berbagai pergumulan bisa datang kapan saja untuk menghampiri kehidupan kita. Lalu dalam situasi itu, siapa yang akan menolong? Siapa yang akan menghibur? Siapa yang akan memampukan kita? Tentu kita sebagai orang percaya, dalam minggu Pentakosta ini kita diingatkan kembali bahwa Roh Kudus itulah yang akan menghibur kita. Roh Kudus itulah yang akan menolong kita. Dan bahkan roh itu yang akan mengajari kita dengan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan. Sehingga Roh Kudus itulah yang senantiasa memimpin kita tetap hidup di dalam suatu kebenaran, yaitu kebenaran yang dari Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apabila kita saat ini berada dalam suatu kesalahan, maka dalam kerendahan hati datanglah kepada Allah dan izinkan Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita. Oleh karena Roh Kudus itu memiliki peran, yaitu mengingatkan kita dari kesalahan-kesalahan kita, dari kekeliruan kita, dari dosa-dosa kita. Dan Roh Kudus itu yang akan menginsapkan kita, yang akan membuat kita mengaku, menyadari akan kesalahan kita. Dan tentunya Roh itu juga yang akan menolong kita untuk kembali kepada Allah, untuk kembali hidup menikmati kebenaran dari Allah. Itulah kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kita di Minggu Pentakosta ini bahwa Roh Kudus itu adalah roh penghibur dan kebenaran dalam kehidupan kita orang percaya. Sehingga mulai hari ini kiranya kita tidak menjadi takut dan kita kiranya tidak merasa sendiri, tetapi Roh Kudus itulah senantiasa bersama-sama dengan kita sebagai orang percaya. Dan Roh itulah yang senantiasa memampukan hidup kita untuk memuliakan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Selamat menyaksikan Yesus Kristus dalam kehidupan kita dengan menghidupi nilai-nilai Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang menolong kami, bahkan memampukan kami di dalam merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Sehingga Roh-Mu itulah yang mengajari kami
untuk senantiasa setia kepadamu ya Tuhan, dalam menyaksikan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kami, melalui perkataan dan bahkan perbuatan kami yang memperlihatkan nilai-nilai Kristus. Dan roh itulah kiranya yang senantiasa mengingatkan apabila kami jauh daripadamu, apabila kami hidup dalam dosa. Sehingga roh itulah yang menyadarkan dan bahkan mengingatkan kami untuk senantiasa datang kepada Allah dan hidup dalam kebenaran Allah. Dan kiranya hanya roh Allah sajalah yang memampukan kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Yesus Kristus yang dimuliakan tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di khotbah-khotbah berikutnya.